Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdian Saputri, NIM 239 dari kelas MBS 7E. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil observasi yang telah kelompok 3 lakukan. Kami beranggotakan Muhammad Naufal Arsalan, NIM 135, kemudian Aprilia Fitri Widiawati, NIM 210, dan Eka Novia Agustina, NIM 237, Indah Novianti, NIM 238, dan saya sendiri Rizdian Saputri, NIM 239. Yang pertama yaitu saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari bisnis retail itu sendiri. Bisnis retail merupakan sebuah kegiatan penjualan atau pendistribusian barang atau suatu produk yang ditujukan kepada konsumen akhir yang bertujuan untuk dikonsumsi secara pribadi dan tidak untuk diperjualbelikan lagi. Pelaku dari bisnis retail ini sendiri disebut dengan pengecer. Nah, pengecer ini mereka membeli produk-produknya dari supplier dengan harga yang terjangkau dan produk-produknya itu dibeli dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian pengecer ini menjual produknya dengan memperoleh atau dengan tujuan agar mendapatkan profit. Yang selanjutnya yaitu ada kategori bisnis retail. Salah satunya yaitu bisnis retail tradisional yang merupakan suatu retail yang menekankan pada pengelolaan usaha dengan pendekatan konvensional atau pendekatan tradisional. Berikut ada contoh dari bisnis retail tradisional. Yang pertama yaitu adanya pasar tradisional. Nah, pasar tradisional ini merupakan suatu kegiatan perjualbelian yang dilakukan pada umumnya oleh pedagang dan oleh ibu-ibu, seperti perjualbelian oleh tukang sayur yang membeli di pasar tradisional seperti di pasar Kartasura, seperti itu. Yang kedua yaitu adanya pasar modern. Nah, pasar modern ini kurang lebih sama dengan pasar tradisional, akan tetapi yang menjadi pembedanya itu kalau di pasar modern barang-barang yang ditata itu lebih rapi, lebih bersih, dan lebih terjaga. Yang ketiga yaitu adanya kios atau toko. Nah, kios atau toko ini biasanya di zaman sekarang itu sudah menggunakan pembayaran yang lebih modern, seperti pembayaran yang menggunakan sensor di kasir, sensor barcode, seperti itu. Yang keempat yaitu adanya warung. Warung ini juga salah satu dari bisnis retail tradisional. Namun pada zaman sekarang warung ini sudah lebih modern lagi. Yang kelima yaitu adanya tenda jualan atau pasar malam. Nah, bentuk dari pasar tradisional ini merupakan pasar yang biasanya terjadi mingguan dan barang-barang yang ditata itu lebih tertata lebih menarik, lebih rapi, dan lebih banyak menarik minat konsumen, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari retail tradisional. Nah, salah satu contoh retail tradisional kan tadi ada warung kelontong. Warung kelontong ini merupakan sebuah warung yang menyediakan sebuah kebutuhan rumah tangga seperti sembako, bahan pokok rumah tangga, makanan ringan, barang-barang rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian warung kelontong ini sering kita jumpai di permukiman warga yang banyak warganya, di samping-samping rumah, seperti itu, di dekat kos, dekat kampus, seperti itu. Kemudian toko kelontong ini biasanya disebut dengan toko eceran yang sering menyediakan kebutuhan sehari-hari konsumen seperti shampoo, jajanan, makan makanan ringan, jajanan anak kecil. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu adanya bauran retail atau retail mix yang merupakan sebuah strategi pemasaran yang mengacu pada beberapa variabel, di mana paritel dapat mengkombinasikan variabel-variabel tersebut menjadi jalan alternatif supaya lebih menarik konsumen.
Nah, variabel-variabel yang dimaksud tersebut pada umumnya meliputi faktor-faktor seperti variasi barang, variasi jasa, harga, iklan, promosi, dan tata ruang, desain toko, lokasi toko, dan pengelolaan produknya. Dari masing-masing unsur bauran retail tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu mengenai produk. Produk ini sendiri merupakan keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara normal oleh perusahaan kepada konsumen. Kemudian seperti dalam pelayanan, tata letak toko, nama-nama barang dagangan yang ditata, seperti itu. Yang kedua yaitu adanya harga. Nah, harga ini yang paling cenderung atau paling sering diperhatikan oleh konsumen apabila mereka ingin membeli suatu produk. Konsumen lebih mencari produk yang nilainya tinggi dengan harga yang terjangkau ketika akan membeli barang atau akan menggunakan jasa. Nah, yang ketiga yaitu adanya promosi. Promosi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah penjualan dan untuk mempertahankan minat pelanggan untuk tetap berbelanja di toko retail tersebut. Selain untuk meningkatkan penjualan produk, promosi ini dilakukan untuk memperkenalkan produk-produk baru terhadap konsumen agar konsumen itu lebih mengenal sejauh mana lebih mengenal produk-produk yang toko retail itu tawarkan dan lebih meningkatkan minat konsumen untuk membeli di toko retail tersebut. Yang keempat yaitu adanya desain toko. Nah, desain toko ini terbagi menjadi dua, yaitu desain toko di bagian eksterior dan desain toko di bagian interior. Desain toko eksterior ini lebih cenderung atau lebih diperhatikan pada saat ke pintu masuk, kemudian penerangan di luar toko, kemudian tempat parkir, terus papan reklame, terus jendela atau dinding, warna dinding, seperti itu. Kemudian yang desain interior ini lebih ke penataan barang-barang di dalam toko tersebut, kemudian jenis-jenis barang yang ditata sedemikian rupa, kategori-kategori barang yang disusun dengan rapi, yang sesuai kebutuhan, seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu adanya presentasi barang. Nah, presentasi barang ini lebih cenderung memperhatikan kategori-kategori barang yang disusun secara rapi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya kebutuhan barang-barang jajanan atau ciki-ciki anak-anak itu lebih ditaruh di tempat yang lebih mudah dijangkau oleh anak-anak, seperti itu. Kemudian barang-barang pokok seperti bumbu-bumbu dapur seperti itu ditata menurut kategori dan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang keenam yaitu adanya layanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan ini lebih cenderung ke misalnya ke tahap pelayanan pembayaran yang lebih mudah, tidak ribet, terus parkir yang disediakan yaitu luas, parkirnya aman, seperti itu. Jadi, pelanggan ketika membeli di toko atau tempat retail itu lebih nyaman dan lebih aman dan lebih tenang. Yang ketujuh yaitu adanya lokasi. Nah, mayoritas konsumen itu lebih memilih membeli ke toko yang memiliki tempat yang strategis dan mudah untuk dijangkau, seperti toko retail yang dekat di rumahnya atau toko retail yang di dekat jalan raya waktu ketika dia pulang kampus atau pulang kerja, seperti itu. Jadi, lokasi yang dipilih tersebut harus yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Nama usaha yang kami kunjungi atau kami observasi itu merupakan toko kelontong milik Bapak Mulyadi. Kategori usahanya tersebut merupakan toko kelontong atau bisnis retail mandiri. Kemudian alamat usaha tersebut terletak di Jalan Raya Gunung Kawi nomor 48 Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kode posnya 57136. Nomor telepon 082 137 431 919.
Waktu beroperasi toko tersebut dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam. Kemudian kami melakukan waktu observasi itu pada hari Rabu 19 Oktober 2022. Kemudian tipe barang yang ada di toko kelontong Bapak Mulyadi ini, yang pertama yaitu ada makanan ringan, segala macam minuman seperti susu Bear Brand, terus ale-ale, Ogi Jelly Drink seperti itu, terus sembako, sayuran, keperluan rumah tangga dan obat-obatan. Yang kedua yaitu ada jenis dan macam barang. Nah, golongan barang-barang di toko kelontong Bapak Mulyadi ini ada beberapa golongan. Yang pertama yaitu yang termasuk ke dalam kelompok barang ekonomi, seperti contohnya sembako, keperluan rumah tangga, kebutuhan pokok rumah tangga seperti sabun cuci dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu adanya kelompok barang konsumsi. Yang pertama yaitu adanya makanan ringan, minuman kemasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adanya barang mentah. Barang mentah ini seperti barang-barang atau produk yang harus diolah kembali, seperti mie instan, lalu daging, sayuran, seperti itu. Yang keempat yaitu adanya barang setengah jadi. Contohnya seperti segala macam tepung terigu, tepung pembuat kue, seperti itu. Terus kemudian adanya tempe, adanya tahu, seperti itu. Kemudian yaitu tingkat harga. Tingkat harga di toko kelontong Bapak Mulyadi ini merupakan harganya yang relatif lebih terjangkau dan lebih sesuai dengan masyarakat di sekitar toko tersebut. Yang kemudian adanya level layanan. Nah, pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Mulyadi ini sudah termasuk memenuhi standar pelayanan yang semestinya, yaitu Bapak Mulyadi telah melakukan pelayanan yang ramah, sopan, dan pelayanannya dilakukan secara cepat dan tepat. Kemudian yang kelima yaitu adanya lokasi. Nah, lokasi yang dipilih oleh Bapak Mulyadi ini dekat dengan kampus Universitas Slamet Riyadi atau sering dikenal dengan Unisri. Kemudian dekat dengan pemukiman warga, dekat dengan jalan raya yang mudah dijangkau oleh konsumen, dan tempat pemilihannya itu sangat strategis. Kemudian yang keenam yaitu adanya promosi. Promosi yang dilakukan oleh toko kelontong Bapak Mulyadi ini lebih ke cara mulut ke mulut dan menyediakan barang-barang dengan harga terjangkau serta dapat menarik konsumen untuk berbelanja di situ. Yang ketujuh yaitu adanya store atmosfer. Yang pertama adanya interior. Nah, kondisi interior ini lebih cenderung ke waktu siang hari penerangan di dalam toko Bapak Mulyadi itu kurang memadai. Kemudian yang kedua yaitu adanya eksterior. Eksterior di toko Bapak Mulyadi ini, parkiran motornya itu berada di depan langsung pintu masuk ke toko tersebut. Jadi konsumen tidak perlu jauh-jauh untuk langsung masuk ke tokonya dan berbelanja ke tokonya, seperti itu. Kemudian Kesimpulan dari hasil observasi yang kelompok 3 lakukan yaitu toko kelontong Bapak Mulyadi ini memiliki barang-barang atau produk yang lumayan lengkap dan bervariasi. Toko kelontong tersebut menawarkan harga yang lebih terjangkau, kemudian pemilihan tempat yang strategis sehingga dapat menjangkau banyak sekali konsumen, dan pelayanan yang dilakukan itu juga sesuai dengan standar pelayanan yang semestinya, dan promosi yang dilakukan oleh Bapak Mulyadi dapat menjangkau masyarakat luas atau konsumen luas, sehingga sampai saat ini toko tersebut masih ramai dikunjungi oleh warga-warga sekitar dan warga-warga yang melintas di depan toko Bapak Mulyadi. Dan yang terakhir ini ada foto-foto dokumentasi dari kami kelompok 3 ketika melakukan observasi ke toko Bapak Mulyadi. Demikian presentasi atau sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.